di podcast Beris Consulting. Masya Allah, mungkin buat teman-teman yang lihat sekarang ini adalah episode kedua. Kita kemarin bahas masalah latar belakang Mas Aga, ya, proses perjalanannya, dan kita mau tanya di mana teman-teman bisa mendapatkan produk dari bakpao halal Wepao, di mana? Ini, jadi Mas Beris, kita awal ceritaan kemarin di 2020 ya, kita launching, kita jualan dari dapur produksi. Kemudian dapur produksi ini saya punya ini gedung, toko, lantai 1 itu toko fotokopi saya. Kemudian lantai 2-nya itu rumah kamar kita, ruang bermain anak-anak. Karena memang kita ingin memanfaatkan kondisi yang ada, potensi yang ada. Jadi dari situ, karena kalau mau sewa tempat baru lagi, itu butuh kos yang nggak kecil. Jadi lumayan banyak lagi. Jadi apa yang ada kita maksimalkan. Jadi di awal, yang awalnya, karena kita ini Mas Beris, awalnya kita sudah ingin profesional dari awal. Kita udah memisahkan dapur produksi dengan dapur pribadi untuk kita usahain. Karena apa? Karena memang kita dari awal ingin bagaimana produk ini dikemas dengan baik, kemudian secara legalitas diurus. Jadi kita ingin sampai menuju ke halal dan juga harapannya nanti BPOM. Dan dari situ kita harus memisahkan dapur produksi dan dapur pribadi. Oh, jadi langkah awal nih buat teman-teman juga yang mungkin belum punya usaha, tiba-tiba dapurnya masih nyatu, lebih disarankan memulai dengan memisahkan dapur dulu. Jadi keterbatasan kami nggak ada dapur, jadi ruang main anak itu dipakai disulap jadi dapur. Beneran nih. Padahal itu pertanyaan pancing kan, beneran. Ruang main anak disulap jadi dapur, kita masak di sana, kita jualan pun dari sana. Sampai akhirnya ini di belakang kita ini outlet yang terlihat ini, mini outlet ini baru dibuka itu di tahun 2021 bulan Mei. Jadi setahun kita berjalan, kita jualan masak dan jualannya dari dapur produksi. Karena supaya tervisualkan dengan baik, ketika ada pengunjung yang datang bisa ngelihat, di pinggir jalan pun kita ada kasih plang. Nah barulah, kayaknya cukup nih, sudah waktunya kita untuk buat visualnya. Kayaknya hadirlah mini outlet Wepao sampai sekarang. Oh, jadi memang benar-benar ini ya, menggunakan apa yang ada aja ya. Nggak harus kita ini kita mau sewa di mana. Iya. Bahkan dari awal nggak terpikir seperti itu ya. Nggak terpikir seperti itu. Sampai jualan pun kan kita dari 2020 buka itu sampai awal 2022 ya kita jualnya pure dari Instagram. Dari Instagram. Jadi benar-benar dari Instagram. Orang order dari Instagram. Orang order lewat DM, kita cantumin nomor WA di sana kan, mereka bisa WA. Ya, lewat WA ordernya. Terus nanti Mas Aga kirim ini, apakah dari Wepao-nya ada delivery kah, atau yang waktu itu ada kerjasama juga? Kalau di awal-awal ya kita ada kerjasama dengan kurir. Kita kerjasama dengan kurir, ya, bermitra dengan kurir. Jadi mereka yang ngirim Wepao-nya. Dan itu pun tapi ini tergantung ini juga. Kalau itu kan kalau misalnya mereka mau COD. Ya. Tapi makin kesini alhamdulillah banyak satu yang kesini. Kemudian memang pembayarannya lebih banyak menggunakan transfer. Jadi kita bisa pakai Grab Express ataupun GoSend ataupun Maxim dan lain-lain kayak gitu kan. Sampai ya baru beberapa bulan ini baru kita hadir di GoFood juga. Jadi memang benar-benar ini ya Mas Aga ya, kita berjalan dengan apa adanya ya, tidak memaksakan kalau misalnya harus punya toko kah, atau kan kita harus terdaftar di GoFood dulu kah, berjalan. Ternyata keterbatasan itu teman-teman ya, itu membuat kita harusnya lebih pede lagi gitu loh, karena kita harus break, ya itu ya, harus mematahkan kondisi seperti itu. Dan yang penting impian kita besar Mas. Impiannya besar, tapi ya tadi langkahnya startnya small. Saya termasuk orang yang memanfaatkan kondisi yang ada. Bagaimana kita bisa memanage produk itu dengan baik,
yang masih kurang-kurang ya terus diperbaiki. Tapi tadi jangan berhenti, jangan melulu memikir oh nggak ada modal, masalah. Iya. Pokoknya harus solusi. Nah ini kan udah ada ini mas, sertifikasi halal ya, mas dari Majelis Ulama Indonesia ini berarti udah halal ya? Udah halal, alhamdulillah mas. Jadi ceritanya gini, jadi kami juga bersyukur perjalanan niat dari awal tuh pengen bakpao halal mas. Pengen jualan bakpao halal. Dari mulai yang cerita kemarin itu tentang bangun brandingnya gimana, belajar branding, pengen jual bakpao halal. Maka perjalanan waktu di awal 2020 itu setelah launching itu Wepao dapat hadiah itu ngurus PIRT gratis. Ya memang sebelum itu sih ada sertifikat PKP, pelatihan penyuluhan keamanan pangan. Itu memang kita berbayar karena itu kan ijazahnya pengusaha kuliner ya. Nah, supaya bisa sebagai penanggung jawab usahanya. Setelah dapat itu kita ngurus PIRT dapat hadiah dari ngurus PIRT gratis. Kemudian setelah itu setelah PIRT terbit kita juga langsung ngurus halal. Nah kita cari-cari bagaimana proses ngurus halal, sertifikasi halal. Alhamdulillah karena Wepao juga tergabung di beberapa komunitas ya. Di Palembang, satunya UKM Nusantara. Jadi kemarin itu ada informasi ada kuota tambahan mas, ada kuota tambahan untuk ngurus halal gratis. Kita langsung daftar mas. Ada 6 orang, 6 UMKM, 6 IKM, langsung daftar. Pokoknya daftar, nggak mikir nih persiapannya seperti apa. Karena kan memang kan tujuan dari awal itu yang dicari. Iya, itu yang dicari. Jadi kemudian baru kita siapin. Tapi tetap untuk maksudnya persiapan ini ya. Tapi kalau persiapan bahan baku, kita sudah halal semua dari awal, sudah halal semua. Jadi nanti tinggal input matriks bahan baku dan lain-lain itu baru dimasukin ke ini. Jadi buat teman-teman kalau memang usahanya di bidang kuliner itu sertifikasi halal itu sangat penting ya. Kenapa? Karena itu membuat customer kita atau pembeli kita itu trustnya semakin naik. Jaminan rasa aman mas. Iya, mereka rasa aman seperti itu. Dan yang disebutin dari Mas Aga tadi itu adalah salah satu beberapa prosedural. Prosedural seperti teman-teman kalau punya produk, kalau mau halal mulai dari PKP dulu, ya kan? PKP, terus juga PRT, terus hasil akhirnya baru mulai di sertifikasi halal. Nah, aku lihat ini banyak banget nih ya, penghargaan, masya Allah ini. Prestasinya apa aja nih bakpao Wepao halal ini mas? Masya Allah. Ini boleh dibalik ya? Oh boleh dibalik ya, masya Allah. Nah ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Ini scene yang di satu nggak ada, di sini yang kedua ada nih. Apa nih? Jadi ini alhamdulillah kan kita dari awal tadi mas kita belajar bagaimana membuat produk, kemudian brand plan-nya ada, bisnis plan-nya ada. Jadi di tahun 2021 kita coba pengen membuktikan kira-kira nih apa yang sudah kita lakuin selama ini itu dinilai orang lain itu benar atau salah gitu. Iya. Atau jangan-jangan itu di kita aja. Nah, kemudian apakah yang sudah kita lakuin selama ini itu dinilai orang itu seperti itu atau enggak? Betul. Jadi alhamdulillah di tahun kemarin ada penghargaan namanya IKM Sumsel Award 2021 di Sumsel. Kita coba ikut daftar, perjalanannya panjang dari berapa ratus IKM ya, karena ini industri yang ada yang dinas perindustrian. Jadi 400-an lebih IKM yang ikut ya dari 5 kategori mas. Ada sandang, kemudian kerajinan umum, ada kimia bahan bangunan, satunya pangan. Jadi pangan ya kita kan tahu nih pasti yang pangan ini lebih banyak daripada yang lain kan. Betul. Dan saya yakin tuh kompetitornya juga luar biasa ya. Ya lumayan juga kemarin alhamdulillah. Jadi kita ikutin step-stepnya, pokoknya kita ingin mempersembahkan yang terbaik. Jadi step-stepnya kita ikutin mulai dari penyisihan, kemudian ikut monitoring, kemudian sampai akhirnya kita disuruh kirim video. Karena kemarin kan masih pandemi kan.
Jadi ini kan prosesnya banyak nih. Salah satunya apa tadi? Ada penyisihan terus. Iya, jadi di awal ada berapa ratus IKM yang ikut kan. Dari 5 kategori tadi, WPO ikut di pangan. Yang di pangan ini kita tahu yang ikut pasti lebih banyak daripada yang lain karena pengusaha kuliner itu banyak. Benar. Jadi dari situ kita ikutin prosesnya dengan baik, di mana kita harus ngumpulin berkas perizinan yang ada sebelumnya. Misalnya kita sudah PRT, kita scan berkasnya, kita kumpul, halal juga. Kemudian produknya apa aja, kita set semua sampai nanti ada proses yang namanya pengiriman video. Karena kan di pandemi kan. Jadi bagaimana juri itu melihat proses pembuatan bakpao ini dari awal sampai siap dijual. Nah itu juga menjadi titik poin penilaian. Bagaimana kita bisa memvisualkan dari awal proses pemilihan bahan baku sampai penjualan. Dan alhamdulillah WPO masuk 5 besar nih, grand final. Grand final, kemudian pada saat grand final ya kita harus ya powerful untuk menjelaskan produk kita ini apa, kemudian ya seperti apa WPO ini. Kita jelasin bahwasanya WPO ini adalah bakpao halal karena kita fokusnya di rempah-rempah juga. Ya, rempah kan identitas bangsa Indonesia. Jadi kita angkat sisi rempahnya, hubungan rempah. Salah satu kelebihannya ini ya WPO Iya, ya. keunggulan WPO. Rempahnya, sisi rempah Kerajaan Sriwijaya, kemudian Palembang Darussalam dan korelasinya dengan Kota Palembang seperti apa. Jadi kita persembahkan bakpao halal dengan rempah Indonesia sebagai khasnya. Dan akhirnya setelah 5 besar deg-degan juga kan menunggu karena setelah presentasi itu nggak langsung diumumin siapa yang juara. Jadi ada jeda dulu. Ada jeda dulu. Setelah itu berapa minggu pada saat diumumin alhamdulillah lega juga ya. Ternyata WPO mendapat juara 1 IKM Sumsel Award 2021 kategori pangan. Dan di ajang yang sama juga dinobatkan sebagai juara favorit kategori produk terinovatif Sumatera Selatan. Dan ini berarti proven ya. Jadi yang kita riset terus juga yang ingin kita bangun di pasar pun mengiyakan itu, lebih tepatnya seperti itu kan. Alhamdulillah. Ya. Jadi luar biasa nih, banyak banget yang bisa kita pelajarin dari Mas Aga dengan brand bakpao-nya ini. Dan memang fokus dari awalnya itu sudah luar biasa, pengen produk yang halal gitu. Ya, betul, Terus juga Mas Aga juga aware masalah legalitas. Iya kan? Karena kan terkadang pengusaha pemula nggak terlalu concern ke situ. Kenapa nih Mas Aga concern banget sama legalitas, sedangkan di awal kan kita belum untung, Mas? Jadi ini saya berpendapat kecil apapun usaha kita punya kesempatan yang sama besar dengan korporasi yang sudah besar tadi ya. Jadi kan kita pengen di awal itu menciptakan produk yang memang benar-benar diakui, kemudian kita pengen besar. Jadi kita apa yang bisa kita lakuin dari awal ya kita lakuin. Sembari kita membenarkan produk kita juga membenarkan legalitas kita. Makanya WPO concern ketika sudah PRT langsung lanjut ke halal. Habis ini kita persiapan mau BPOM. Oke. Apa tujuan terbesar dari WPO ke depannya nih? Jadi WPO ini ingin ini Mas. Kita punya impian ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat, keluarga di Indonesia untuk konsumsi makanan yang halal. Jadi kita ingin menjadi mengkampanyekan gaya hidup sehat dan gaya hidup halal lifestyle di masyarakat. Jadi kita fokus menyasar segmen-segmen keluarga muslim supaya mereka memberikan makanan yang sehat itu, makanan yang halal itu untuk keluarganya. Kemudian karena WPO ini menjadi sebuah bingkisan yang berkesan untuk berbagi bahagia tadi. Jadi kami ingin ketika ada yang sakit dikasih WPO, kemudian ada keluarga yang lahirin dikasih WPO, kemudian memberi hadiah ke orang tua dikasih WPO, kayak gitu sih. Jadi
jadi bingkisan yang berkesan untuk jadi kita benar-benar berbagi. ini ya apa fokusnya tuh membuat teman-teman yang menerima atau yang dikasih bingkisan tuh lebih bahagia. Oke. Closing statement nih Mas. Wah ini luar biasa nih, banyak banget nih yang bisa kita ambil dari podcast ini, Masya Allah. Closing statement buat teman-teman yang sedang merintis usaha atau baru mulai buat bikin usaha, apa nih pesannya Mas? Oke. Bagi teman-teman yang ingin memulai usaha, jangan dulu pikirkan modalnya apa. Memang itu penting, tapi yang lebih penting adalah impian kita dahulu, Mas. Impian kita apa, produk kita ingin dibawa kemana, baru nanti disesuaikan dengan potensi yang ada di kita. Kayak saya bilang yang kemarin kita cerita, saya memanfaatkan area bermain anak untuk jadi dapur, kemudian saya korbankan ya area tempat tinggal saya untuk menjadi dapur, dengan harapan supaya potensi yang ada ini bisa maksimal dulu. Nanti perlahan-lahan baru direnovasi, atau ketika ada punya tempat baru dibangun tempat yang baik, yang lebih bagus dan lain-lain. Seperti itu sih. Jadi jangan berhenti bermimpi. Dengan bermimpi itulah Allah akan tunjukkan jalan untuk memudahkannya. Masya Allah.